Pernah nggak sih Anda merasa kalau justru masa-masa paling berat dalam hidup itu yang paling ngebentuk diri Anda? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng sebuah pesan yang kelihatannya simpel tapi sebenarnya dalam banget. Pesan tentang gimana cobaan itu sebetulnya adalah berkah yang tersembunyi. Coba deh perhatiin gambar ini. Ada seorang pria yang lagi sekuat tenaga dorong batu raksasa nanjak ke bukit. Wah, ini metafora yang kuat banget ya buat perjuangan kita semua dalam hidup. Dan pesannya itu loh, ngingetin kita kalau di dalam setiap kesulitan selalu ada pelajaran berharga yang nunggu buat kita temukan. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kenapa ya? Kenapa bukan pas kita lagi seneng-seneng, tapi justru pas lagi di bawah tekanan, itu yang benar-benar menempa karakter kita? Oke, mari kita cari jawabannya sama-sama. Kita mulai dari ide yang pertama ya, yaitu gimana kekuatan sejati itu lahir. Bukan dari pilihan, tapi justru dari keterpaksaan. Coba deh, renungin kalimat ini sebentar. Kita tuh sering mikir kalau kuat itu adalah sesuatu yang kita pilih. Tapi, coba inget-inget lagi deh. Waktu Anda ngadepin kehilangan, atau waktu dihadapkan sama kegagalan yang rasanya nggak bisa dihindari, di momen itulah Anda nemuin kekuatan yang Anda sendiri nggak tahu kalau Anda punya. Bukan karena Anda mau, tapi karena Anda harus. Jadi, ini dia poin pentingnya. Kekuatan sejati itu ditempa pas kita didorong sampai ke batas kemampuan kita. Pas keadaan maksa kita buat bertahan. Bukan pas kita lagi santai dan punya banyak pilihan. Kekuatan itu adalah respons, sebuah reaksi alami buat bisa survive. Oke, sekarang kita pindah ke konsep kedua yang nggak kalah pentingnya, ikhlas. Ini bukan soal nyerah ya, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Sama kayak kekuatan tadi, ikhlas itu seringnya bukan pilihan pertama kita. Kita jadi ikhlas justru ketika kenyataan seolah-olah nampar kita kencang banget. Sampai kita sadar kalau ngelawan terus cuma bakal nambah luka. Nah, di titik itulah kenyataan memaksa kita buat berhenti berontak dan mulai menerima. Nah, di sini nih letak bedanya yang penting banget. Ikhlas itu bukan tanda kita lemah atau pasrah buta gitu aja. Bayangin deh seorang pelaut di tengah badai. Dia kan nggak bisa ngelawan badainya, tapi dia bisa ngatur layar kapalnya biar nggak karam. Itulah ikhlas, kekuatan buat nerima realita dan berdamai sama keadaan, supaya kita bisa terus maju. So, kita udah ngomongin soal kekuatan dan ikhlas yang lahir dari paksaan. Sekarang, gimana semua ini jadi pendorong buat kita bertumbuh? Dan ya, ini intinya, zona nyaman itu emang enak banget, tapi nggak ada pertumbuhan di sana. Kadang-kadang, kita butuh dorongan paksa dari hidup, bisa jadi kegagalan, kehilangan, atau tantangan berat lainnya, untuk maksa kita keluar dari kebiasaan lama dan jadi pribadi yang lebih bijak, lebih tangguh. Slide ini ngegambarin perjalanan transformasi kita dengan jelas banget. Semuanya itu dimulai dari paksaan oleh keadaan yang nggak bisa kita hindari. Ini yang kemudian nyeret kita ke dalam proses perjuangan dan adaptasi yang mungkin sakit banget. Dan dari proses itulah lahir yang namanya pertumbuhan sejati, di mana kita seolah terlahir kembali. Jadi, yuk kita coba ubah cara pandang kita. Paksaan dari hidup itu bukan hukuman. Anggap aja itu kayak bahan bakar roket yang ngedorong kita keluar dari atmosfer zona nyaman menuju potensi kita yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Nah, sebagai penutup, mari kita ambil waktu sejenak untuk merefleksikan gimana pesan ini bisa kita terapin dalam hidup kita sehari-hari. Kita balik lagi ke gambar yang awal tadi, tapi sekarang dengan pemahaman yang baru. Batu besar yang tadinya kelihatan kayak penghalang, sekarang bisa kita lihat sebagai pijakan. Sesuatu yang tadinya jadi batu sandungan, justru bisa jadi batu loncatan buat kita mencapai tempat yang lebih tinggi. Jadi, ada 3 kebenaran penting yang bisa kita pegang dari sini. Pertama, kekuatan sejati kita lahir dari keterpaksaan. Kedua, ikhlas itu adalah puncak kekuatan, bukan kelemahan. Dan yang ketiga, paksaan dari keadaan itu adalah dorongan terbaik untuk pertumbuhan kita. Dan saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirkan lagi, kesulitan atau paksaan mana dalam perjalanan hidup Anda yang pada akhirnya malah Anda syukuri karena telah menjadikan Anda orang yang seperti sekarang ini? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.